Silakan Halim untuk presentasi. Apa? Ini sudah kelihatan? Silahkan Abdul Halim. Belum kelihatan, Zat. Apa, Zat? Hah? Belum kelihatan. Kelihatan tak? PPT-nya. Hah? PPT-nya belum kelihatan. Kenapa? Iya, dibilang aja. Ya. Bentar ya. Ini. Ayo silakan. Simulai. Judulnya komunikasi politik. Ya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdul Hakim. Saya akan presentasi dengan judul model komunikasi politik. Ana mengambil sumber dari buku karya dari Ihsan Darmawan dalam buku karyanya Mengenal Ilmu Politik yang terbit pada tahun 2015 halaman 118 mengatakan komunikasi politik dapat berlangsung dalam berbagai macam model. Setidaknya ada 3 model komunikasi politik, yaitu yang pertama model linear. Model linear, dalam model ini komunikasi dianggap linear atau satu arah. Satu arah maksudnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Harold Swell, seperti who say what in which channel to whom with what effect. 5 elemen model ini yaitu komunikator, pesan, saluran, penerima, dan efek atau pengaruh. Model ini mempunyai kelebihan yaitu cepat, efisien, pembicara bebas menyampaikan apa saja, terus dapat mempengaruhi. Kekurangannya tidak memberikan kepuasan kepada komunikator dan dapat kesalahpahaman dalam memahaminya. Seperti studi kasus itu, contohnya ialah yang kemarin terjadi, Puan Maharani, politikus PDIP, menyampaikan dalam media langsung ya. Beliau salah menyampaikan, yaitu orang Minang disebutkan tidak Pancasilais, sehingga menimbulkan perdebatan. Terus yang kedua, model interaktif. Model komunikasi transaksi, model interaktif. Model interaktif yaitu jenis komunikasi dua arah. Rujukan model ini adalah model yang dikembangkan oleh Wilbur Schramm. Dalam jenis komunikasi ini, pelaku komunikator dapat bertindak sebagai komunikator sehingga dapat memberikan feedback secara langsung. Feedback berbentuk verbal dan non-verbal, sengaja atau tidak sengaja. Banyak penelitian menunjukkan model ini sangat penting karena membuat seseorang atau kelompok paham dengan perkataan kita. Contoh dalam studi kasusnya ialah model politik Anies Baswedan di Jakarta. Beliau datang ke tempat lapangan. Banyak penyampaian atau istilahnya ialah belusukan. Ya, banyak masyarakat memahami perkataan beliau. Kelebihannya ialah adanya dialog, memunculkan rasa kekeluargaan, menghindari kesalahpahaman. Kekurangannya, keputusan tidak dapat diambil secara cepat. Terus yang kedua, informasi yang disampaikan lebih lamban dan kurang efisien. Model yang ketiga yaitu transaksional. Model komunikasi politik transaksional adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Kata
kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran dalam sebuah hubungan. Model komunikasi ini bisa disebut dengan mencari makna. Asumsi model ini adalah ketika komunikasi terjadi terus-menerus, kita akan berurusan dengan elemen verbal dan non-verbal. Artinya bahwa komunikator sedang menegosiasi makna. Model ini dikembangkan oleh Bernard Lund tahun 1970. Kelebihan model ini adalah respon bisa dilihat secara langsung, komunikasi terhadap tatap muka, komunikasi yang terjadi secara efektif. Kelemahan spontan, tidak memiliki tujuan secara jelas. Terus yang ketiga, secara kebetulan. Contoh faktor ini bisa terjadi adalah psikologis, pengalaman, dan lain-lain. Contohnya ialah ketika Arteria Dahlan berdebat dengan Emil Salim dalam sebuah forum debat ILC di TV One. Beliau ketika Emil Salim berbicara, Arteria Dahlan memotong pembicaraan tersebut sehingga dapat kita melihat bagaimana situasi tersebut. Iya, Ustaz. Nanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang ingin mengembangkan dari yang disampaikan. Halim Saputra, silakan. Apa yang perlu untuk kritisi? Dicatat ya Halim. Dari teman-temannya kan juga nanti. Ya, Ustaz. Untuk diperbaiki. Silakan yang lain. Untuk mengkritisi. Sahrul, Esa, Daki, Wahyu Hidayat, Muhammad Husaini. Bukan Ustaz, yang presentasi tadi Abdul Hakim Ustaz. Ya, Bukan Abdul Halim. Abdul Hakim Ustaz. Ya ditulis punya antum ya Abdul Hakim ya, silakan Abdul Hakim. Nah, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Siapa? Ya, sebelum silakan Esa. Siapa yang ingin menyampaikan? Abdul Hakim, mana Abdul Hakim? Tolong videonya dimunculkan. Oh iya, lupa. Ya, catatan saya ya sebelum mungkin teman-teman menambahkan. Yang pertama, sebenarnya tadi sudah cukup bagus ya penjelasan kelebihan dan kekurangannya ya, tetapi dalam yang perlu konteks saya melihatnya itu lebih kepada ini ya, komunikasi murni, artinya apa sih sisi komunikasi politiknya itu yang belum muncul. Saya ambil contoh ya, ini ya, misalnya muncul ya, kelihatan model komunikasi linear, ini kan komunikasi umum ya. Dalam model komunikasi ini dianggap linear atau satu arah ya. Rujukan pertama ini sudah betul, terus 5 elemen model komunikator dan seterusnya. Inilah penjelasan komunikasi politiknya apa, di mana. Makanya sebaiknya antum hubungkan atau antum compare ya dengan buku-buku komunikasi politik yang lain. Itu ya tambahannya. Tolong penjelasan. Ini kan
komunikasi secara umum. Bisa saja ini ditarik pada komunikasi politik, bisa saja ditarik pada komunikasi pembangunan, ya. Coba ini ditambahkan, dikaitkan dengan buku-buku komunikasi politik. Ya. Karena Laswell, ya, Harold Laswell itu juga banyak dirujuk oleh komunikasi pembangun lah, yang bedakan antara komunikasi umum dan komunikasi politik itu di mana, itu yang perlu dijelaskan. Kemudian yang kedua, ya, model interaktif tadi contohnya sama. Ini berlaku juga ya di model interaktif. Penjelasan saya tadi coba dihubungkan dengan komunikasi ekonomi, baik model linear, model interaktif maupun model transaksional. Catat ya, Abdul Hakim. Nanti tolong diperbaiki. Makanya nanti perbaikannya ada dua untuk memperbaiki PPT-nya ini, ya. Kemudian yang kedua itu dalam dibuat dalam bentuk narasi, kayak makalah itu nih. Itu biar lengkap ya, nanti biar kaya ya. Tapi ini sudah bagus. Ya. Termasuk bagaimana nanti mengkaitkan komunikasi model linear, model interaktif dengan model transaksional itu, ya, itu dihubungkan dengan buku-buku komunikasi politik. Oke. Terus yang linear tadi antum menjelaskan tentang fenomena apa, Abdul Hakim? Mencontohkan soal apa? Linear itu satu arah ya. Ya betul. Puan Maharani. Puan Maharani itu apa penjelasan searahnya? Silakan, dijelaskan. Bagaimana Anda menjelaskan model komunikasinya Puan Maharani itu searah? Yang dimaksud linear ini ya, konteksnya adalah, halo, Abdul Hakim, jenis-jenis komunikasi yang biasanya dalam bentuk pidato. Dalam bentuk pidato itu linear. Atau dalam bentuk misalnya statement-statement politik. Itu betul juga si Puan kita masukkan di sini. Karena kan nggak ada dialog, nggak ada interaktif kan. Kalau interaktif itu kan antara narasumber dengan penonton itu melakukan interaksi. Nah, pengertian model linear itu adalah ya ketika bentuknya kayak pidato, ya kayak statement politik, ya yang searah ya kayak Puan tadi, atau yang banyak sekali sering dilakukan oleh Menteri Agama. Ya, misalnya orang tahfidz itu apa namanya good looking ya, good looking. Lawannya God looking. Itu searah. Kalau dia berhadapan dengan dalam sebuah forum ada interaksi itu namanya interaktif. Itu di situ. Ya kayak dilakukan oleh siapa? Menteri Agama itu searah ya. Statement-statement pejabat ya, press release ya. Pernyataan sikap itu namanya model-model linear gitu ya. Tolong nanti di terus interaktif tadi antum menyontohkan siapa? Pokoknya saya dengar belusuan ya. Ya. Yang belusuan tadi masuk interaktif apa? Abdul Hakim? Iya, Zat. Hah? Iya, Zat. Masuk interaktif. Salah. Sana. Interaktif kok. Ada komunikasi dua arah kan? Ada diskusi apa? Berhadapan-hadapan kan? Ya, antara komunikator dengan
komunikan, ya. Iya. Moderator dengan komunikan itu berhadapan. Berarti kayak debat itu, Zat? Debat apa? Itu bisa, debat politik itu bisa interaktif. Atau kunjungan politisi dengan konstituennya. Misalnya saya punya, misalnya sosialisasi program politisi itu dengan pemilih, ya, terus terjadi diskusi, itu namanya model interaktif. Tapi kalau press release, pernyataan sikap politik, apa itu namanya model yang sifatnya apa? Linear. Tapi kalau interaktif itu saling apa? Ya kedua-duanya bicara aktif, ya, antara komunikator dengan komunikan. Ya. Oke ya. Tapi tolong konteks komunikasi politiknya tolong ini kan. Saya tadi kan langsung ke contoh ya kita tadi. Oke, sekarang kita masuk ke transaksional. Contohnya tadi apa? Debat Dahlan dan Hah? Iqbal Salim. Apa? Debat Arteria Dahlan. Bukan. Bukan itu. Itu masuk di interaktif. Itu masuk di interaktif. Transaksional itu arahnya kepada negosiasi. Lobby, negosiasi, itu namanya transaksional. Kalau saya mendukung ini, apa kompensasinya? Itu namanya transaksional. Nanti kalau menang, tolong jalannya diperbaiki. Itu namanya transaksional. Terus apa namanya? Misalnya kalau nanti saya menang, kebijakan-kebijakan pemerintah akan mengakomodir kalangan akademisi. Itu namanya transaksional. Transaksional. Itu biasanya dilakukan dengan nego, dilakukan dengan lobby. Ya. Tidak banyak orang. Bisa aja antara orang dengan sekelompok orang dengan calon, atau orang tokoh tertentu dengan calon. Kalau saya mau dukung tapi harus diperbaiki sektor ini, namanya transaksional. Itu ya, oke. Tapi tolong konteks komunikasi politiknya diperkuat. Ya. Nanti diperbaiki dalam bentuk PPT yang juga makalah ya. Paling enggak jaminan amin sudah ada. Amin dulu. Bisa penuh, bisa A+, nanti tergantung. Oke, sebelum kita beralih ke yang lain, silakan mungkin ada masukan tambahan. Ya, silakan. Ustadz Latif sama siapa? Ya. Oh, ada pertanyaan? Apa Ustadz Abdul Hakim ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, silahkan. Kalau cukup silahkan. Yang lain yang sudah dimasukkan punya siapa ini? Silahkan. Yang sudah siap siapa ini? Halo. Iya, Ustaz. Kalau sudah siap, silakan Esa, dimasukkan di WA atau antum presentasi langsung di situ. Memang bahannya udah ada, Ustaz. Tapi belum dibuat PowerPoint-nya, Ustaz. Ini namanya belum, Rek. Yang lain. Siapa? Yang sudah siap siapa? Ahmad Husaini belum? Ahmad Husaini. Belum, Ustaz. Wahyu Hidayat. Belum, Ustaz. Belum. Zaki. Belum, Ustaz. Belum. Sahrul Farhan. Belum, Ustaz. Sampai deh 1 pekan dikerjakan.
M. Halim Saputra. Belum, M. Ustaz. Halim Saputra sudah belum? Belum, Ustaz. Oh, ya. Udah sampai sini aja. Saya absen dulu. Selamat untuk siapa? Halim ya. Jadi, tolong diperbaiki. Potensi nomor 9 ya. Abdul Hakim Nadi hadir ya. Halo Abdul Hakim. Ya, Ustaz. Hadir ya. Hadir, Ustaz. Hadir. Juga mengerjakan gitu ya. Tak kasih poin. Ahmad Husaini hadir. Hadir Ustaz. Tapi belum mengerjakan gitu ya. Ya Ustaz. Tak kasih izin. Belum mengerjakan. Tolong nanti bisa berubah kalau pekerjaannya sudah segera dikerjakan. Esa hadir. Hadir, Ustaz. Tapi belum mengerjakan. Woi, gantian siapa ini? Antum siapa ya? Hah? Oh, bangun lagi. Ditunggu dulu ya setelah Ustaz. Gantian ya. Sabar dulu ya. Nanti setelah beliau ya. Padahal duluan. Ya Kak. Nanti setelah beliau. Tadi sampai siapa Esa ya? M. Ya, Halim Saputra hadir, tapi belum mengerjakan. Muhammad Abdan Sakuron. Oh, belum hadir. Muhammad Sahrul Farhan. Hadir. Hadir, Ustaz. Hadir. Hadir, tapi belum mengerjakan. Belum, Ustaz. Muhammad Taufik Mubarak. Hadir ya. Muzaki hadir, tapi belum mengerjakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Priangga Goib. Putra Pratama. Pertama dia masuk kelas Ustaz. Hah? Kan dia tasin Ustaz, jadi ada tabrakan sama jadwal lain Ustaz. Dia ngulang tau itu. Ya Ustaz. Rafli. Nanti suruh ketemu sama saya. Pakai SMS saja. Goib. Septian Eko. Goib ya. Wahyu Hidayat hadir. Tetapi tidak mengerjakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ijen tadi. Ijen ya. Mbak Nurfin. Ustaz Ghazali. Meldan. 1, 2. Sing ndi gue? Sing nang Triana itu. Tulisan. Balik ini. Ini siapa? Teleponan Mbak Osa. Terus ditulis saja. Anunya berapa itu untuk nanti biar Mbak Osa. Bahasa yang paham. Weldan. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Anda.